Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, inayahnya, nikmat kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul, dapat bermuajah bersama di forum yang kecil ini, tentunya dengan dengan semangat menuntut ilmu yang tinggi, ya, agar tujuan itu bisa sampai kepada kita semuanya dan tidak menyeleweng dari apa yang telah kita inginkan atau niatkan. Tentunya kita sebagai hamba Allah patutlah untuk selalu bersyukur, selalu bertakwa, bertawakallah agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di tengah-tengah seperti ini ya. Di tengah-tengah wabah perlu yang namanya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan figur kita, figur dalam berkehidupan, ya, yang mana telah menunjukkan kepada pengikutnya, kepada umatnya agar selalu beristiqomah dalam melaksanakan apa yang telah beliau ajarkan kepada kita semuanya. Malam hari ini kita dapat berhadir pada malam hari ini ya, dapat bermuajah bersama di forum diskusi online ya dalam serial Majelis Beragama. Jadi acara ini diinisiasi ataupun inisiatornya adalah kerjasama antara kelompok 37 KKN MITDR ke-12 UIN Wali Songo Semarang dengan Irma Nuris. Ya. Irma Nuris itu kepanjangan dari kependekan ya, singkatan dari Ikatan Remaja Masjid Nurul Islam. Harapannya forum ini ataupun diskusi ini dapat memberikan pencerahan kita semuanya dalam berkehidupan ataupun dalam mensikap apa yang ada di tengah-tengah kita. Mengawali pada acara malam hari ini, marilah kita bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada malam hari ini kita mengambil tema Majelis Beragama ya dengan spesifikasi sikap seorang Muslim dalam kemajemukan. Ya. Karena mengapa? Ya, karena memang sudah sunatullah, sudah begini ya. Sudah hukum ijad kodat-kodatnya kita berkehidupan itu secara majemuk ya, berbeda-beda. Ya, tidak hanya Muslim tapi ada juga non-Islam ya ataupun orang-orang beragama lainnya ya. Tentunya di Indonesia ini ada 5 agama yang diakui. Ya. Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, ada Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, dia sebagai warga masyarakat Indonesia ataupun warga Indonesia yang memegang erat Pancasila dalam berkehidupan, selain kita mendasari hidup kita dengan Al-Quran, kita perlu yang namanya fondasi ataupun komitmen diri sebagai seorang Muslim dalam menghadapi kemajemukan itu. Ya. Di tengah-tengah kita sudah ada narasumber, sudah ada pemateri yang mungkin berkompeten dalam bidangnya. Ya, di sini sudah ada Ustadz Muhammad Burhan Khairuddin akan memantik kita, yang akan memberikan kita pencerahan terkait kemajemukan di tengah-tengah kita. Sebelum saya serahkan seluruhnya kepada Ustadz Burhan Khairuddin, alangkah baiknya saya akan membacakan kurikulum vitae beliau dulu. Izinkan saya untuk membaca kurikulum vitae dulu. Nama Muhammad Burhan Khairuddin, tempat tanggal lahir Pemalang 15 Desember 1998, alamat di Telogosari, Kota Semarang, nomor telepon atau WA 082 195 306 615,
pekerjaan sekarang adalah guru ya, di SMP Muhammadiyah 4 Kota Semarang. Lewat pendidikan TK Aba Ujung Gede, lalu SD 3 Losari, lalu SMP di SMP 15 Kota Semarang, lalu SMA di SMA 11 Kota Semarang, dan S1 sudah selesai ya tahun ini, alhamdulillah di UIN Wali Songo Semarang mengambil jurusan PAI atau Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Adapun riwayat organisasi beliau, yang pertama Ketua Umum Pimpinan Komisariat IMM Al-Faruqi UIN Wali Songo Semarang dari 2019 hingga 2020, lalu menjadi koordinator bidang internal Korkom IMM UIN Wali Songo Semarang dari 2020 hingga 2021, lalu Sospol atau Sosial Politik kalau nggak salah di DEMA ya, Dewan Mahasiswa Universitas UIN Wali Songo Semarang 2021, dan sekarang juga sedang menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Pedulungan dari 2020 hingga 2024. Moto hidup beliau adalah terbentur, dan terbentuk. Ya, Masya Allah sekali. Langsung aja, nggak usah berpanjang lebar ya, karena sudah bosan mungkin dengan suara saya. Langsung aja kita berikan forum pada malam hari ini. Saya silakan kepada Al-Ustadz Burhan Khairuddin, kepadanya Falyatafadhal fadilatuhu mashkuran. Bentar, dan salah. Bukan itu. Sebentar. Bukan yang ini ya PPT-nya? Bukan. Sebentar. Akhirnya kok iki. Oh iya. Salah file. Oke, kita tunggu ya. Sebentar. Itu kajian beda lagi. Siap. Sudah. Oke. Tunggu bentar ya. Sip. Baik, sembari menunggu moderator mendownload file dan men-share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati sebelumnya Ustadz Zulfikar selaku koordinator desanya ya. Koordinator desa, koordinator kelompok online, serta teman-teman KKN MIT DR kelompok 37, dan juga teman-teman dari IRMA, Ikatan Remaja Masjid Nurul Islam. Ya, benar ya? Iya, Manuris. Karena di luar keturunan. Baik, baru tadi siang dikabari oleh beliau untuk menyampaikan materi mengenai moderasi beragama ini. Ya, secara umumnya judul lebih konkretnya itu mengenai sikap Muslim dalam berkehidupan manusia. Sebelumnya, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada petang hari ini, dengan semangat dari teman-teman mau mengkaji mengenai tentang moderasi ini, tema besar moderasi dengan judul sikap Muslim dalam berkehidupan majemuk. Barangkali tema tentang moderasi ini hampir boleh dikata kecil persentasinya ketika disampaikan pada masyarakat secara umum. Nah, tema moderasi ini biasanya disampaikan mudah ditembak ketika kepada para mahasiswa, kemudian pegiat-pegiat literasi, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kita membawa moderasi ini selaku mahasiswa UIN, terkhusus KKN MIT ini sebagai
selain agent of change sebagai agent of moderasi. Agent of Islam rahmatan lil alamin. Nah, semacam itu. Maka bagaimana cara menyederhanakan bahasa moderasi ini menjadi bahasa yang sederhana di masyarakat. Agar Pak moderasi ini, karena biar bagaimanapun di akar rumput sekarang ya memang fenomena moderasi sangat banyak itu ya, sebenarnya harus disentuh oleh, dijawab dengan moderasi ini. Judul kali ini adalah sikap Muslim dalam kehidupan majemuk. Ada beberapa kata kunci di sini mengenai yang pertama sikap, kemudian Muslim, dan yang ketiga adalah berkehidupan majemuk. Bisa dilanjut slide selanjutnya, next. Ya, Muslim kita tahu semua ya, orang yang beragama Islam. Kemudian majemuk di sini ada beberapa term, ada beberapa kata ganti, ada beberapa padanan. Nah, dalam KBBI diartikan sebagai terdiri atas beberapa bagian yang merupakan kesatuan, yaitu majemuk. Juga bisa juga dikatakan sebagai plural, banyak, heterogen, variatif, dan sebagainya. Dari kata jamak. Kenapa majemuk ini? Karena memang di Indonesia juga terdiri dari berbagai macam latar belakang. Nanti di slide selanjutnya akan tersampaikan. Bisa next. Nah, ini kemajemukan apa saja yang ada di Indonesia sebenarnya, yang ada di masyarakat. Lebih sempitnya lagi, jika teman-teman misalkan barangkali di Semarang, kemajemukan apa yang di Semarang? Misalnya ada yang di daerah lain, kemajemukan apa yang di sana? Nah, jadi kemajemukan yang saat ini kita pahami kan, ketika membahas misal tentang kemajemukan, pasti ranahnya hanya ke agama. Padahal ada begitu banyak kemajemukan di masyarakat. Dan itu sebenarnya harus dijawab semua. Nah, mulai dari kemajemukan ras. Di Indonesia terdiri dari berbagai macam ras. Secara umum itu ada kurang lebih 3 atau 4 ras. Bahkan ada mengatakan lebih. Ada Proto Melayu, ada Dutro Melayu, kemudian ada juga Papua, dan sebagainya. Itu menunjukkan keragaman ras. Dari kulit, nah mempengaruhi warna kulit, kemudian badan, bentuk tubuh, dan sebagainya, itu ras. Itu majemuk, itu rawan apabila kita tidak ada saling kesepamahaman antar satu sama lain. Ketika misalkan ras Papua bertemu dengan ras Proto Melayu, Melayu tua, bisa jadi ribut. Nah, kenapa? Nah, ada yang kulit sawo matang dengan Papua, warna kulit semacam itu, ketika tidak ada pemahaman yang sama, nah maka akan menjadi ribut, nah, menjadi masalah bagi Indonesia. Kemudian kemajemukan suku, nah, suku di sini juga sangat banyak di Indonesia. Bahkan ketika ada suku Dayak dan suku Madura, terus sampai perang dan sedemikian rupa, sampai banyak korban, darah bercucuran, dan sebagainya. Dan ada juga kemajemukan budaya, terus kemajemukan agama, agama bermacam-macam di Indonesia. Juga ada kemajemukan ormas. Nah, agama bisa ada antar agama atau interagama. Nah, ormas di sini juga umum, tidak hanya ormas tentang Islam, ormas secara umum. Sekarang bahkan ada pandangan masyarakat itu cenderung kurang baik terhadap ketika mendengar kata ormas. Karena bagi mereka ketika mendengar ormas, oh ya ormas tertentu yang ketika perbuatannya kurang baik di masyarakat. Apalagi dengan menyanding suatu nama besar gitu. Maka itu akan menjadi repot. Ormas pun majemuk di Indonesia. Maka satu sama lain harus ada pemahaman. Parpol pun demikian. Nah, cirinya negara demokrasi adalah ada parpol. Kalau nggak ada parpol sama sekali, berarti gagal demokrasinya. Bisa jadi dinasti nanti. Bisa next. Nah, ini tadi sedikit sudah
teruraikan oleh moderator. Jadi kemajemukan adalah suatu keniscayaan atau apa? Sunatullah. Sunatullah. Ya memang yang Allah kehendaki adalah adanya kemajemukan, bukan homogen, tidak hanya satu, tapi bermacam-macam. Nanti ada beberapa dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya itu memang Allah yang membuat masalah menjadi majemuk, baik majemuk secara syariat, majemuk secara suku, secara bahasa, majemuk secara ideologi, ras, suku, dan lain sebagainya. Ini majemuk. Bahasa mahasiswanya adalah plural, nah, pluralitas. Nanti ada pembahasan juga antara pluralitas dan pluralisme. So, next. Nah ini. Kemajemukan diantaranya dalam Quran Surat Al-Ma'idah, mengenai kemajemukan agama. Dalam Al-Ma'idah mengenai kemajemukan agama ini, lebih bacaannya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syaa Allah, dan apabila Allah menghendaki, la ja'alakum ummatan wahidah. Maka Allah akan menjadikan kalian umatan wahidah, hanya sebagai umat yang satu, hanya menjadi satu umat. Walakin tetapi apa? Liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Allah menghendaki ingin menguji kamu sekalian terhadap karunia yang telah Allah berikan. Maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu fastabiqul khairat. Jadi mudah saja bagi Allah membuat umat, membuat masyarakat ini menjadi satu golongan saja. Agama Islam dengan satu corak. Mudah, hal mudah bagi Allah. Namun itu bukan hal yang Allah inginkan. Maka itulah yang tadi kami sampaikan bahwasanya kemajemukan adalah sunatullah atau keniscayaan atau sebuah realita. Memang kenyataan seperti itu. Pluralitas. Jadi dari berbagai agama, berbagai paham, Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya. Kita diberikan karunia berupa apa? Negara Indonesia. Dengan yang kata orang adalah gemah ripah loh jinawi. Bahkan kayu dilempar bisa menjadi tanaman. Menguji kita terhadap bervariannya macam-macam umat tersebut. Apakah kita bisa mengelola, bisa bekerja sama dalam mengelola bumi ini, mengelola alam ini sebagai tanggung jawab kita sebagai khalifah fil ard. Nah, itu adalah amanah yang besar. Maka apa yang kita lakukan dengan umat lain, dengan agama lain, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan apapun itu. Baik kebaikan dalam kemanusiaan, kebaikan dalam memperbarui konsep pendidikan, kebaikan dalam membantu, berlomba-lomba kebaikan dalam membantu sesama, berlomba-lomba dalam kebaikan misalkan kemudian dalam membantu anak yatim, membangun rumah sakit. Nah, itu juga bagian dari berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi standar kebaikan di sini adalah umum. Kita diminta berlomba-lomba secara itu. Bisa nggak kita menyaingi rumah sakit orang Nasrani? Bisa nggak kita menyaingi misalkan panti asuhan dari umat Nasrani? Nah, bisa nggak kita menyaingi itu semua? Nah, ketika mereka, mohon maaf, begitu peduli dengan umatnya sendiri, memperhatikan kaum miskin mereka, jangan kita abai. Kita cenderung melakukan ibadah, kebanyakan dari kita melakukan ibadah solih. Nah, kan dia solih tapi tidak muslih. Solih untuk dirinya sendiri tapi tidak muslih. Muslih itu apa? Tidak mensolihkan orang lain seperti itu. Hanya solih untuk dirinya sendiri. Itu fenomena yang ada pada masyarakat kita sekarang. Nah, kemudian dalam Ar-Rum, surat Ar-Rum,
ayat 22, ini mengenai ras dan bahasa. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh, dan di antara tanda-tanda penciptaan langit dan bumi, waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, perbedaan bahasamu dan warna kulit. Ini kenyataan, perbedaan bahasa memang ada keniscayaan. Wa alwanikum, dan kulitmu dan kulit-kulit kalian. Inna fi dzalika laayatil lil alamin. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Jadi perbedaan bahasa itu juga merupakan sebuah keniscayaan, sebuah realita. Jangan kita paksakan semuanya harus satu bahasa. Ini fenomena yang tren baru juga. Indonesia terhimpit dari apa? Westernisasi dan juga Arabisasi. Kita punya bahasa sendiri yang punya unggah-ungguh lebih tinggi. Namun mengapa kita mudah terpengaruh dengan bahasa dari bangsa lain? Padahal realita perbedaan bahasa itu adalah sebuah sunatullah. Mengapa kita memaksakan menjadi sama gitu? Ya bukan berarti hal yang salah gitu. Namun sayangnya saat menjadi salah ketika apa? Ketika dia merasa menggunakan bahasa lain, misalnya mohon maaf menggunakan bahasa Arab, kemudian menganggap bahwa itu adalah bagian dari agama. Gitu. Seakan orang yang tidak menggunakan bahasa Arab dalam kesehariannya, berarti beragamanya kurang sempurna. Nah, pemahaman seperti itu bisa menjadi muncul. Ketika antum dan sebagainya, padahal kita punya padanan yang di Jawa terlebih, punya padanan yang lebih bagus. Nah, kita akan ambil yang bagus. Nah. Dalam konsep Islam Nusantara misalkan itu al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi mempertahankan budaya lama yang itu baik, wal akhdhu bil jadidil aslah, dan mengambil budaya baru yang itu lebih baik. Di Jawa itu sudah ada padanan yang bagus. Saya kurang tahu untuk misalkan dari bahasa yang lain, karena saya tahunya Jawa, yaitu semisal kata antum ini bagus memang. Mengubah barangkali untuk lingkungan, antum oke. Tapi ketika misalkan ke orang tua, mengatakan antum, cenderung kurang bagus. Karena di Jawa ada padanan sendiri, ada kowe biasanya untuk sesama dan cenderung kasar. Ada sampean itu juga untuk setara, ada panjenengan itu lebih menghormati lagi, ada siro, ada riko, nah ada kamu, ada sampean, jenengan, kowe, siro, riko, nah dan sebagainya. Ada 5 padanan di situ. Selama itu baik, kenapa tidak? Jadi di situ ras dan bahasa itu suatu keniscayaan, suatu kenyataan, realitas sunatullah yang Allah berikan kepada kita. Tidak bisa kita permasalahkan, memaksakan satu bahasa yang sama. Pun demikian, bahasa Inggris misalkan. Jangan kita paksakan segalanya pakai bahasa Inggris. Ketika di masyarakat, misal di desa, pakai bahasa Inggris bermasyarakat, ya bagus jika misalkan di lingkungannya kaum intelektual. Tapi ketika masyarakat umum, nah itu kurang tepat. Bisa mengikuti bahasa lingkungannya masing-masing. Itu suatu keniscayaan ras dan bahasa. Dan dalam Al-Hujurat, suku dan bangsa. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sungguhnya penciptaan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa wa qabaila dan bersuku-suku, supaya apa? Lita'arafu, dan semua saling kenal mengenal. Tujuannya adalah agar saling kenal mengenal perbedaan suku dan bangsa ini. Dan di sini pula menunjukkan ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, min dzakari wa untha. Dan ada suku, bangsa, itu semuanya sama letaknya. Yang membedakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah
orang yang paling bertakwa. Ini suatu kemajemukan. Secara umum, fenomena yang muncul saat ini yaitu apalagi sejak adanya media sosial yang begitu bebas menyampaikan ideologinya, menyampaikan pikiran-pikirannya secara bebas, bahkan cenderung tidak bertanggung jawab. Nah, ini seringkali muncul istilah truth claim, yaitu apa? Merasa paling benar. Merasa paling benar sendiri. Nanti ada kaitan dengan moderasi. Fenomena merasa paling benar. Saya dari latar belakang pendidikan memiliki analisa bahwasanya karena memang sejak kecil itu tertanam di otak bawah sadar kita. Contohnya ketika misal, karena latar belakang pendidikan tadi, saya menganalisa dari model soal ketika yang diberikan kepada kita saat kita masih kecil. Nah, coba teman-teman di sini ada yang sejak kecil nggak pernah dapat soal ABC-an atau pilihan ganda? Apakah ada? Saya yakin pasti tidak ada. Hampir semuanya merasakan soal pilihan ganda. Ada apa dengan pilihan ganda? Meskipun belum saya lakukan penelitian lebih mendalam tentang itu. Dari pilihan ganda tersebut, seseorang akan termindset bahwasanya ketika aku milih A, saya milih A, maka B, C, D, dan E otomatis salah. Itu contoh truth claim. Nah, itu tertanam ya, benar pilihan gandanya gitu memang. Tapi ketika seseorang milih A, otomatis B, C, D, E salah. Begitu pula terbawa dalam kehidupan kita ketika dewasa. Aku sudah milih ini, maka yang lainnya menjadi salah. Sehingga yang lain itu dianggap sebagai lawan, bukan sparring. Lawan itu jadinya bertanding, saling bentur-membentur, bukan berlomba-lomba. Padahal yang kedaki Allah adalah walaupun kita antar agama adalah berlomba-lomba, bukan bertanding. Kalau bertanding itu ada hadapan. Namun yang diinginkan oleh Allah adalah saling berlomba dalam kebaikan. Nah, di situ maka saya pribadi ketika bikin soal pada siapapun itu pasti meminimalisir menggunakan pilihan ganda, kecuali karena paksaan dari kurikulum dan atasan. Karena memang ternyata analisa mentah saya bisa jadi karena terbawa dari itu. Ketika saya kecil terbiasa dengan pilihan ganda, saya pilih B, berarti A, C, D, dan E otomatis salah. Beda dengan ketika soal uraian. Soal uraian biasanya seorang akan menganggap itu lebih relatif kebenarannya, bukan kebenaran absolut, lebih relatif. Dan pasti akan tetap dapat nilai. Beda dengan pilihan ganda tadi. Jujur saya bukan tipikal orang yang suka dengan pilihan ganda, lebih suka dengan uraian ketika membuat soal. Nah, kita sudah memasuki di sini kemajemukan agama. Nah, kemajemukan agama ini terbagi menjadi dua, teman-teman di sini. Ada kemajemukan intern agama. Nah, kemajemukan internal agama ini menurut Yusuf Qaradawi, beliau berpandangan perbedaan dalam gerakan agama Islam tidak menjadi masalah sepanjang apa perbedaannya itu sifatnya ta'addud tanawwu, bersifat variatif, bukan kontradiktif atau ta'addud ta'arud. Mengapa demikian? Ketika sifatnya variatif, maka satu sama lain akan saling melengkapi. Ketika misalkan yang satu ini lebih menekankan pada aspek mempertahankan tradisi, kemudian dan sebagainya, yang satunya melakukan pembaruan, maka akan saling melengkapi. Itu bersikap ta'addud tanawwu, itu adalah perbedaan yang apa? Yang perbedaan itu menjadi rahmat. Namun ketika perbedaan dalam internal Islam itu sifatnya ta'addud ta'arud,
maka itu akan menjadi bencana bagi kita. Saling berlawanan satu sama lain. Terlebih dalam hal-hal mendasar. Nah, itu sifatnya kontradiktif, akan merugikan bagi kita. Bisa next. Nah, ini majmu' antar agama. Jadi dalam Quran surat Al-Maidah itu potongan ayat. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, niscaya kalian akan dijadikannya hanya ummatan wahidah. Satu umat saja. Walakin tetapinya yang Allah hendaki apa? Liyabluwakum fima atakum. Dia tidak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya pada kalian semua. Maka sikap kita bagaimana? Fastabikul khairat. Saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi menjadikan apapun itu sebagai saingan. Bukan sebagai lawan. Istilahnya apa itu? Jadinya berlomba, bukan bertanding. Yang dikehendaki oleh Allah adalah berlomba, bukan bertanding. Kalau menurut guru olahraga itu perlombaan dan pertandingan ada perbedaan. Kalau perlombaan cenderung searah dengan satu tujuan, pertandingan itu saling berbenturan. Contohnya sepak bola itu pertandingan, tinju pertandingan. Balap lari adalah perlombaan. Makan kerupuk itu perlombaan. Namanya diingat adalah perlombaan, berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Nah, bisa di next. Nah, ini sedikit kita merenung sekitar 70 tahun lebih. 70 tahun lebih tahun yang lalu. Ketika penghapusan 7 kata sila pertama. Nah, itu kata apa? Sila pertama ketika itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yaitu M. Amaramis kalau nggak salah yang mendatangi PPKI untuk merubah tersebut karena ada dari Indonesia bagian timur tidak menyetujui hal ini. Bahkan mereka mengancam akan memisahkan diri. Kemudian atas kebijaksanaan, bahkan di situ juga ada tokoh agama diantaranya Kasman Singodimedjo, kemudian Ki Bagus Hadikusumo, ada Wahid Hashim, ada 5 orang tokoh agama di situ. Mereka mengubah dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Apakah mereka sebenarnya rela? Tidak. Itu butuh, di awalnya mereka memang butuh pengorbanan yang tinggi. Tapi karena mereka kesadaran bahwasanya Indonesia terdiri dari berbagai macam golongan, berbagai macam latar belakang, berbagai macam agama, maka dengan kerelaan hati, dengan kerendahan hati mereka menghapus 7 kata ini. Nah, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu bukan hal yang mudah, tapi mereka lebih mengutamakan apa? Tidak mau adanya perpecahan. Karena mereka ulama, mereka lebih paham. Tidak mau adanya perpecahan di bangsa ini. Kalau bahasa fikihnya apa itu? Ustadzul. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih gitu. Meninggalkan kerusakan itu lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Mereka sudah memakai kaidah tersebut. Coba misal kita bayangkan saja, apabila dulu tetap seperti ini, 7 kata ini tetap terpasang, kemudian Indonesia bagian timur memisahkan diri dari Indonesia, dari Nusantara ini, dari Indonesia. Mereka jadi negara sendiri. Pertama dampaknya, Indonesia menjadi kecil. Kedua, kemungkinan dakwah Islam bisa jadi tidak masuk ke sana. Karena apa? Itu sudah jelas. Mereka sendiri menolak 7 kata sila pertama ini.
sulit bagi kita untuk melakukan misi dakwah di sana karena sudah beda negara, beda konstitusi. Namun dengan kondisi sekarang dan kerelaan kita berpuluh-puluh tahun yang lalu menghapus 7 kata tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa, sekarang Papua, Maluku dan sebagainya, walaupun di sana kebanyakan non-Muslim, setidaknya kita ada beberapa ormas Islam berhasil melakukan dakwah di sana, bahkan mendirikan pondok pesantren, mendirikan universitas, mendirikan sekolah Islam, dakwah Islam di sana berhasil. Karena apa? Kita masih dalam satu bingkai konstitusi, tujuan kemanusiaan, sehingga secara tidak langsung mereka akan terpahamkan dengan Islam karena kebaikannya, bukan karena doktrinasi semata. Nah, itu hikmahnya di situ. Seandainya dulu anggota PPKI tidak melakukan perubahan ini, bisa jadi mandorotnya justru lebih besar. Meskipun bahkan oleh sebagian golongan umat Islam ada yang menganggap, karena saya memang dengar sendiri secara langsung, ada yang menganggap itu dosa jariah dari ulama, dari yang menyetujui penghapusan ini. Mau dibilang dalik. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu dosa besar karena apa? Dulu Islam sebenarnya sudah siap, tapi malah dihapus, kekalahan umat Islam. Rasa bukan kekalahan, namun apa? Kebijaksanaan dari umat Islam saat itu, menerima kita apa adanya, menerima Indonesia sebagai apa? Darul Ahdi Wasyahadah. Bisa di Oh ya, sampai sini dulu, barangkali ada yang mau memberikan pendapatnya atau kita berdiskusi sebelum lanjut ke materi berikutnya. Teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menambahkan ya, atau ingin menggarisbawahi mungkin dari yang disampaikan oleh Ustadz, monggo dipersilahkan sebelum kita lanjut ya Mas Ustadz. Maaf. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya, kalau bisa masih ada yang ingin ditanyakan, yang masih bingung, sebelum lanjut ke selanjutnya ya. Barangkali ada yang mau menyampaikan pendapatnya dulu tadi mengenai yang sudah saya sampaikan tadi. Pendapat baik berupa afirmasi atau pendapat lain itu juga nggak apa-apa. Saya mungkin ingin bertanya atau ingin ini ya, tanya aja sih. 1 bulan. Berarti kan ini kan ada apa namanya, ada hikmah di balik penghapusan 7 kata sila pertama. Ya, dari awal sudah disindir, sudah dijelaskan bahwasanya perbedaan itu keniscayaan, berbeda-beda itu sunatullah. Berarti mungkin apa namanya ingin saya tanyakan, mungkin apakah penghapusan ini adalah langkah yang tepat? Ya? Apakah penghapusan 7 kata ini di dalam Pancasila ini adalah langkah yang tepat, atau justru sebetulnya itu nggak usah dihapus juga udah bagus, sudah tepat sekali. Kira-kira apakah ini sudah tepat yang diambil ataupun sudah di apa namanya sudah berkonsensuskan oleh tokoh-tokoh kita yang apa namanya pencetus Pancasila seperti itu. Gitu, Ustaz. Ya, baik, mengenai hikmah ini ya.
Kalau dari saya pribadi itu adalah langkah yang tepat. Nah, meskipun ada sebagian dari golongan umat Muslim menganggap itu sebagai kekalahan umat Islam dalam beraudiensi. Saya rasa tidak, itu justru kebesaran hati umat Islam dalam menanggapi kemajemukan yang ada di Indonesia. Sebenarnya kita masih menang loh. Seandainya misalkan umat agama lain masih menuntut, itu pun masih bisa karena apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang Esa kan jelas hanya Islam aja. Agama lain kan belum tentu Esa. Nah, ini dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk tunggalnya tentu tetap tepat. Karena ketika itu kan ada non-Islam, ada Kristen, Hindu. Bisa jadi mereka menuntut, kenapa nggak disertakan Hindu dengan menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian menjalankan syarat Hindu meskipun nggak tahu ada atau enggak, syariat Buddha, syariat Kristen, dan istilah mereka. Tentu akan menjadi lebih panjang lagi. Saya rasa itu adalah hal yang tepat dilakukan oleh para pendahulu kita, founding father dari bangsa ini, sebagai bentuk mempertahankan keutuhan bangsa ini, menjaga integritas bangsa Indonesia ini. Pancasila. Hikmahnya tadi sudah saya sampaikan ketika di awal, seandainya ini tidak dihapus dan Indonesia bagian timur memisahkan diri dari Indonesia saat ini, maka boleh jadi bahkan dakwah Islam Pak sampai sekarang belum tentu bisa sampai di sana. Tapi ketika karena Indonesia bagian timur akhirnya mau bergabung dengan NKRI, dakwah Islam bisa masuk ke sana karena apa? Kita satu konstitusi, bisa atas nama pendidikan mendirikan di sana. Ketika pemerintah belum siap mendirikan kampus di sana, Islam sudah siap mendirikan kampus di sana. Jadi Islam berbasis kemanusiaan, hikmahnya di sana. Kemudian bahkan ada juga pondok pesantren yang sudah mulai menjamur di sana. Nah, itu tentu hanya bisa dilakukan ketika ya Indonesia bagian timur bergabung dengan NKRI. Ketika berpisah, belum tentu kita bisa ke sana. Mungkin hikmahnya diantaranya itu. Siap. Dilanjut ya. Siap. Bisa di next. Nah, kita masuki moderasi beragama. Ada term moderasi beragama sama moderasi agama itu sama atau tidak sih sebenarnya? Moderasi yang lebih tepat adalah moderasi beragama. Karena apa? Moderasi agama itu beda. Moderasi beragama proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebihan saat mengimplementasikannya, atau pasalan kita agar terhindar dari perilaku radikal gitu ya. Jadi moderasi beragama yang digarisbawahi adalah proses memahami. Ketika moderasi agama adalah agama itu sendiri. Padahal agama sudah tidak perlu dimoderasi lagi. Moderasi dalam artian adalah adil gitu. Tengahan. Karena di dalam agama sudah terkandung moderasi. Hakikatnya seperti itu. Namun moderasi beragama yang dimoderasi adalah pemahaman seseorang dalam beragama. Karena seorang ketika melakukan paham keagamaan, kadang ya karena namanya orang melakukan pemahaman sifatnya kan nisbi, beda dengan agama itu sendiri. Agama sifatnya absolut, pemahaman agama sifatnya nisbi. Maka dipakai term di sini adalah moderasi beragama, yaitu proses memahami. Yang dilakukan di sini begitu gencar oleh Kementerian Agama kita, juga kampus hijau tercinta kita, juga punya ada logo rumah moderasi di pojok logo KKN itu. Itu memang kita sebagai agen of moderasi. Jadi dimanapun kita, usahakan jadi orang moderasi. Dari kata moderat ya, tengahan.
Mas Zulfikar sebagai moderator, baru bisa menengahi. Ketika nanti ada yang bertanya dan sebagainya, moderator tidak boleh, wah, saya suka sama audiennya, tapi jengkel sama pematerinya. Akhirnya pematerinya dijatuhi sekalian. Digemurin nggak boleh. Pun sebaliknya. Nggak suka sama yang bertanya gitu. Selalu setuju dengan pematerinya. Kemudian yang bertanya seakan terpojokkan. Nah, itu nggak boleh dilakukan oleh seorang moderator. Moderator ya, dia harus sangat di tengah-tengah gitu, bagaimana menyeimbangkan. Begitu pula moderasi beragama. Dia mengamalkan acara agama secara adil dan seimbang. Jadi tidak terlalu berlebihan, berlebihan baik terlalu bebas maupun terlalu apa istilahnya, kolot, terlalu saklek gitu. Karena ketika seorang sudah saklek, kolot, dan berlebihan, pasti kemudian juga akan berperilakunya orientasinya hanya diri sendiri, bukan orang lain. Entah orang lain berpikir bagaimana, bodo amat. Nah, gitu. Maka kita perlu menggencarkan moderasi. Bisa next. Nah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikian pula kami jadikan kamu ummatan wasaton, umat tengahan, umat yang adil. Litakunu syuhada, agar kamu menjadi pelaku sejarah, saksi atas perbuatan manusia. Ada dua kata kunci di sini, yaitu ummatan wasaton. Kita umat Islam sebagai umat yang tengahan, tidak terlalu kolot, juga tidak terlalu liberal. Ummatan wasaton. Dan juga yang kedua, syuhada a'alan nas, menjadi pelaku sejarah bagi manusia. Kita di sini sebagai subjek dan objek seimbang. Objek apa? Objek dari syariat Allah. Subjek apa? Subjek dalam melakukan perubahan di masyarakat. Nah, jadi seimbang. Tidak melulu kita hanya berharap menjadi objek. Ada kalanya kita menjadi subjek. Subjek apa? Melakukan perubahan-perubahan, melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi menjadi umat yang tengahan. Umat Islam tidak boleh merasa seakan, kalau bahasa sekarang apa ya, ulama-ulama Islam dikriminalisasi ya, gitu ya bahasanya. Keren sekali. Seakan, kalau bahasanya jangan kayak anak kecil gitulah. Kalau anak kecil kan konsepnya apa ya? Seakan dia paling menderita sendiri gitu. Seakan dirinya paling menderita. Wah, umat Islam sekarang, wah, ya, dan seperti ini dan seperti ini dan sebagainya. Seakan kita menjadi umat Islam itu umat yang ditekan oleh negara. Ya, seperti itu. Dikriminalisasi ulamanya. Pertanyaannya, umat Islam yang mana dulu? Ulama yang mana dulu? Kenapa kok bisa jadi seperti itu? Nah, bisa jadi ada kesalahan dalam berhablum minannasnya. Nah, ada kesalahan di sana. Sama-sama amar ma'ruf nahi mungkar misalnya. Kenapa kok yang satu bisa sampai dibubarkan, yang satu masih bertahan? Karena ada model, ada corak cara melakukannya sendiri. Dalam An-Nahl itu kan kita sudah tahu. Bil hikmah, mau itu hasanah. Kemudian ketika hikmah dan mau itu hasanah masih belum berhasil, maka jalan terakhirnya yaitu wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara apa? Dialog. Dialog ini yang jarang dilakukan oleh kelompok yang tanda kutip radikal tadi. Nah, mereka biasanya ciri orang radikal, dia menolak dialog. Bagi umat
umat tengahan, umat yang adil, dia akan senantiasa menerima dialog, berkomunikasi. Nah, yang jarang dilakukan. Kita jangan seperti anak kecil seakan umat Islam dikriminalisasi. Terlebih di masa pandemi ini, sering di grup-grup WA itu muncul, apalagi grup WA-nya yang maaf sepuh-sepuh. Karena hoax itu banyak menyebar, yang mudah termakan hoax adalah generasi X. Dan menurut Kominfo, generasi yang cukup kebal dengan berita hoax yaitu generasi milenial, generasi Z, yang kelahiran antara rentang 1980 sampai 2000-an. Itu generasi milenial. Mereka cukup tahan terhadap berita-berita hoax. Terbukti misal teman-teman tergabung dalam grup WA tertentu, yang anggotanya kok generasi X atau sebagainya, cenderung di situ isinya isu politik kok. Tapi ketika misalkan sudah generasi milenial, biasanya sudah cukup baik di situ. Nah, di masa pandemi ini, seringkali kita lihat, wah ini pandemi ini menyerang hanya umat Islam. Pertanyaannya, apakah virus hanya menyerang umat Islam? Virus itu menyerang kemanusiaan, bukan umat Islam. Nah, seakan-akan, wah ini umat Islam paling sengsara sendiri gitu. Ibadah dilarang-larang, perayaan dilarang-larang. Emangnya umat Islam aja, semuanya dilarang sama. Nah, cuma kelihatan umat Islam yang dipojokkan karena apa? Ya karena ibadahnya umat Islam yang paling banyak gitu aja. Non Islam dari Kristen misalkan ibadah hanya hari Ahad gitu. Mereka juga dilarang, nggak boleh ke gereja. Tapi kan mereka nggak tiap hari melakukan 5 waktu di gereja kan beda. Nah, seakan kan karena kita ada sholat 5 waktu tersebut, seakan kita yang hanya dikriminalisasi gitu, yang dimarginalkan. Atau tidak, kita sudah untung di Indonesia melakukan ajaran agama Islam ini secara bebas dan luas, leluasa, sangat enak banget. Nah, beda di negara lain barangkali umat Islam dalam melakukan ibadahnya penuh keterbatasan. Lawang kita masih banyak masjid, banyak musola, banyak pesantren. Kok bisa-bisanya masih mengatakan umat Islam di Indonesia dipojokkan, dimarginalkan. Nah, bisa jadi yang dipojokkan bukan Islamnya, tapi politik Islamnya. Gitu. Islam politis gitu. Nah itu. Di sini kita jangan sampai merasa seperti anak kecil. Kita ini adalah umatan wasaton, umat tengahan. Nah, jika kita bertahan di status kita sebagai umatan wasaton ini, maka saya yakin insya Allah tidak ada istilah seakan umat Islam termarginalkan dan lain sebagainya. Bisa di next. Nah ini tabel apa adanya yang tak bikin. Contoh gampang menggambarkan moderasi, sikap moderasi. Ini titik yang di pojok-pojok ini adalah titik radikal namanya. Kedua-duanya radikal sama. Nah, baik pojok kiri maupun pojok kanan itu radikal dua-duanya. Nah, kalau dalam bahasa tasawufnya misalnya ifah, sifat tengahan. Kita harus di tengah ini, berani itu baik, bagus. Tapi ketika berani itu sikapnya menurun, mundur terus, dia akan jadi penakut. Penakut itu nggak boleh jadi orang penakut. Pun begitu pula ketika sikap berani tidak terkelola dengan baik, dia terlalu berani gitu. Misal karena sikap berani yang berlebihan itu ada sekelompok orang dengan motor ber misalkan mengganggu di jalan, dia terlalu berani, mereka bergerombol, dia terlalu pede datang ke sana. Nah itu bukan berani lagi, ceroboh, bisa-bisa justru mencelakakan diri sendiri. Nah, berani juga mempertimbangkan aspek-aspek lain, itu berani, sikap tengahan di sini. Jika tidak berani itu berkurang susut, maka dia menjadi penakut. Berani yang berlebihan, dia bisa jadi ceroboh. Nah, di bawahnya pun dermawan. Dermawan itu juga bagian dari sifat moderasi. Moderasi dari apa? Antara kikir dan boros. Orang dermawan itu jika dermawannya habis dia jadi kikir, pelit gitu.
Begitu pula dermawannya terlalu berlebihan, nyah nyoh gitu, tanpa hitung-hitungan, jadinya boros. Itulah dalam paham keislaman. Nah, ini paham keislaman juga ada antara kolot, moderat, dan liberal. Kolot di sini ada menganggap Islam itu ya harus kembali ke zaman yang lampau gitu. Jadi standar baiknya Islam ya pokoknya sesuai tempat dan waktu yang lampau. Tempatnya di Madinah, waktu yang lampau, waktu ketika zaman Nabi hidup. Atau mengikuti zaman khalifah setelahnya. Nah, itu kolot biasanya seperti itu. Memahami nas-nas agama secara tekstual tanpa memperhatikan konteksnya. Dia berpegang teguh di agamanya, namun dalam memahaminya tadi kurang tepat. Dan liberal, radikal yang liberal ini pun menganggap nas-nas agama diterjang semuanya, terlalu bebas gitu. Bisa jadi liberal. Maka sikap yang di tengah adalah moderat. Nah, perlu dicatat di sini, sikap moderat ini merentang dari antara yang kolot sampai liberal. Ini kan ada jarak, Pak. Nah, antara kolot sampai moderat tengah ini, liberal sampai tengah ini. Yang di tengah-tengah ini boleh dikata tidak mungkin seseorang bersikap moderat persis di tengah. Bisa jadi, mohon maaf, kelompok ISIS misalkan, yang mewakili Islam kolot. Mereka misalkan menganggap dirinya moderat. Islam versi Muhammadiyah misalkan menganggap dirinya moderat. Islam NU misalkan pun menganggap moderat. Nah, terus moderat yang benar yang mana? Nah, itu kan kita akhirnya muncul. Boleh jadi ternyata moderat yang benar adalah moderatnya ISIS. Boleh jadi moderat yang benar adalah moderatnya JIL gitu, jalan Islam liberal. Mereka juga mengaku moderat. Bisa jadi moderatnya adalah moderat Syiah. Ya karena apa? Yang bisa kita lakukan hanya sebuah usaha. Selagi yang dicatatkan di sini, pemahaman manusia tentang moderat ini sifatnya nisbi, bukan absolut. Contohnya seperti ini, misalkan kalau saya ibaratkan, saya tuh tinggal di sebuah desa, sebut aja namanya Konoha gitu. Saya menganggap saya tinggal di Konoha bagian tengah gitu. Ada tetangga saya tinggal di bagian barat saya. Dan ada yang tinggal di bagian timur saya juga. Timur saya, bagian barat saya lumayan banyak. Bagi tetangga saya yang di Konoha bagian barat, mereka menganggap, wah, Buran ini adalah Konoha timur gitu. Begitu pula bagi orang yang di Konoha timur, tapi bukan timur ujung, dia menganggap, wah, Buran ini adalah Konoha bagian barat, sedangkan kita adalah yang tengah. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi moderat ini bisa diklaim oleh siapapun gitu. Nah, kemudian yang berikutnya juga ada minder, percaya diri, dan sombong. Bisa di next. Loh, bisa di next. Nah, prinsip moderat itu apa aja? Nah, kemanusiaan, ketertiban bersama, dan ketertiban umum. Yang pertama, kemanusiaan. Pemahaman dan pengamalan keagamaan bisa dinilai berlebihan jika ia melanggar 3 hal. Melanggar kemanusiaan, semisal dia ingin taat beragama, tapi dengan cara apa? Tidak berkemanusiaan, memaksa orang lain masuk ke agamanya, tidak mau dor, itu melanggar kemanusiaan. Maka sudah lepas dari kata moderat. Dan ketertiban bersama, aturan bersama, konsensus bersama. Di negara kita, Indonesia, hasil konsensus bersama adalah Pancasila, selaku sebagai Darul Ahdi, negara hasil konsensus bersama.
Tapi dikhianati ada kelompok yang ingin mengganti dasar negara dengan yang lain, dengan dasar agamanya sendiri. Maka itu boleh dikatakan menjadi berlebihan. Kemudian yang ketiga, mengganggu ketertiban umum. Misal dalam melakukan demonstrasi, dia simpel itu, sholat di tengah jalan raya. Nah, akan mengganggu ketertiban umum. Next. Mohon maaf, Ustaz, waktu tinggal 5 menit lagi ya. Ya, ini tinggal itu lagi mengenai sikap kita. Nah, moderasi adalah sebuah proses. Moderasi dan toleransi beda. Moderasi prosesnya, nanti toleransi akan hasilnya. Ketika kita melakukan moderasi, semainya akan tersemai toleransi. Next, yang selanjutnya adalah sikap kita sebagai Muslim. Pluralitas dalam kemajemukan yang ada. Nah, ini di antara yang dapat kami analisa, di antaranya menyadari bahwa kemajemukan adalah keniscayaan. Itu sunatullah. Jika kita menyadari kemajemukan itu adalah sebuah sunatullah dari Allah, maka kita akan merasa biasa saja, ada berbeda-beda gitu. Dan yang kedua, mempelajari dan memahami agamanya secara komprehensif. Jangan sepotong-potong hanya sekedar dari screenshot postingan IG, gambaran setengah-setengah gitu. Itu biasanya akan menjadi paham agama yang parsial gitu. Dan tiga, menjaga kestabilan emosi diri. Jangan mudah emosi gitu. Ada penghinaan misalkan, penghinaan terhadap apa gitu, langsung kemudian kita mikir, wah itu menghina umat Islam dan sebagainya. Apa dulu yang dihina itu? Apakah kelompok tertentu ataukah umat Islam secara menyeluruh? Dan yang keempat, ta'awun dalam muamalah duniawiyah. Itu kita dalam agama apapun boleh membangun bersama. Membangun misalkan sekolah bersama dengan orang Kristen itu enggak apa-apa. Melakukan pengobatan dengan orang Hindu enggak apa-apa. Karena ta'awun dalam muamalah duniawiyah. Asal bukan dalam hal akidah dan ibadah. Dia teguhkan kembali prinsip bahwasannya Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika. Rumah besar kita adalah Pancasila. Yang keenam, kebenaran dan pemahaman manusia sifatnya nisbi, relatif, bisa jadi berubah-ubah. Sedangkan kebenaran Tuhan absolut. Agama itu absolut, pemahaman agama itu nisbi. Syariat itu absolut, fikihnya itu nisbi. Yang ketujuh, kita dan saudara seiman. Apabila orang lain tidak seiman dengan kita, maka kita adalah sebangsa. Apabila ternyata kita beda bangsa, maka kemanusiaan. Maka kemanusiaan adalah poin tertinggi di sini. Orang sama berimannya, tidak semua orang beriman. Nah, tapi orang yang beriman pasti tentunya dia adalah saudara dalam hal manusia. Maka kita ketika ta'awun dalam kemanusiaan adalah ta'awun tertinggi. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Saya kembali lagi ke moderator. Masya Allah ya, penyampaian materi pada malam hari ini cukup dalam, cukup komprehensif apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Burhan Khairuddin terkait sikap kita sebagai seorang Muslim dalam menghadapi kemajemukan di lingkungan kita. Oke, teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Mungkin saya persilakan 3 penanya ya, karena sudah terlalu larut malam. Monggo teman-teman yang ingin bertanya silakan bisa menyalakan mikrofonnya dan juga on cam agar bisa berkenal lebih langsung oleh Ustadz Burhan. Monggo teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan ya. Atau lewat fitur chat apabila agak susah, tidak apa-apa. Dipersilakan juga lewat fitur chat Zoom yang sudah tersedia di platform Zoom ini. Ya, mungkin teman-teman masih ini ya, memikirkan ataupun masih merangkai kata-kata. Mungkin saya awali Ustaz, saya jawab ini. Mohon izin untuk bertanya, mungkin nanti kan
Ustadz Burhan sudah menyinggung terkait di bagian akhir ya, di bagian sikap Muslim seperti itu. Jadi disebutkan bahwasanya seseorang itu ya ataupun ada relatif dan juga absolut. Relatif itu datang dari manusia ataupun dari hasil ide manusia, dan absolut itu hanya milik Tuhan. Tadi ini disampaikan di bagian akhir. Secara gampangnya ingin saya tanyakan itu bagaimana kita sebagai umat Islam, sebagai mungkin juga anak muda dalam menghadapi pemahaman relativitas ataupun pemahaman absolutitas, yang mana ini bisa menggiring pola pikir seseorang itu, ya bisa menggiring cara dia berpikir terkait relativitas dan juga tentang absolut ya. Padahal kalau saya sedikit membaca beberapa literatur itu, apabila ingin terkait term relatif dan juga absolut ini cukup kompleks ya. Mungkin yang datang dari manusia itu tadi disampaikan berupa relatif seperti itu, tidak murni benar. Dan apalagi ketika kita di kampus gitu ya, itu sering digaungkan bahwasanya itu cuma relatif ya. Apa yang kamu utarakan itu relatif. Yang absolut, yang benar-benar ya, yang benar-benar benar ya, yang benar-benar benar itu hanya milik Tuhan, milik Allah. Nah, yang saya katakan bagaimana kita menyikapi itu ya. Dan kita kenal juga bahwasanya di Islam itu kita mengenal ada utusan Allah, ya, ada Rasulullah, ada Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad itu ketika mengatakan mengungkapkan suatu dalil itu kan berasal dari dirinya, ya. Dan dari situ saya pernah membaca ada yang namanya istilah khobar sodik atau kabar yang benar. Khobar sodik ini yaitu datang dari Nabi, dari Nabi Muhammad, dari Rasul, dari utusan Allah. Kembali lagi tadi, bagaimana kita menyikapi tentang relativitas dan juga absolut. Ketika kita mungkin berpikir, ketika mungkin kita berbeda pendapat mungkin dengan dengan selain kita ya, di Muslim, bagaimana? Seperti itu, ini saya tanyakan. Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang mahasiswa banget dan santri banget. Santri cendekia gini jadinya. Oke, mengenai tadi kebenaran bagaimana menyikapi hal tersebut ya. Apalagi masyarakat umum ya belum tentu memahami nisbi itu apaan sih, absolut itu apaan sih itu. Nisbi temennya mendoan, absolut temennya buban. Sebenarnya terjawab secara umum pada poin 2. Itu kuncinya apa? Mempelajari agama secara komprehensif, secara menyeluruh gitu. Nah, seorang apabila paham agamanya tidak menyeluruh, tidak komprehensif, kadang dia hal yang pokok saja nggak bisa membedakan gitu, antara mana yang agama, mana tafsir agama gitu. Mana yang itu syariat, mana yang itu fikihnya, pemahamannya itu. Contohnya, saya mengutip dari pendapat Pak Kiai Tafsir, semisal gitu. Sholat subuh itu syariat kan, agama. Absolut, benar sholat subuh. Namun terkait waktu sholat subuh, ini kan sudah masuk ke ranah pahamnya itu. Dalil sholat subuh apa coba, misalkan waktu sholat subuh. Ini barangkali Ustaz Zulfikar lebih paham. Ketika tampak berbeda antara benang merah dan benang putih, apakah sekarang kita mau memakai itu? Nah, maka bukan hal yang mengherankan ketika itu bahkan Muhammadiyah mengeluarkan fatwa subuh mundur 8 menit.
Itu hal yang biasa. Kenapa? Karena itu hanya pemahaman. Berdasarkan apa? Penghitungan ilmu hisab. Jadi itu sifatnya, pemahaman tadi sifatnya sudah menjadi nisbi, relatif. Nah, namun waktu subuhnya tadi adalah absolut. Begitu pula Tuhan. Tuhan itu ya absolut, Tuhan wujudnya sendiri absolut. Namun penafsiran kita, Tuhan itu bagaimana, itu sudah relatif. Bahkan mengenai arsy Allah itu di mana, itu sudah tinggi itu pembahasannya nanti. Itu sudah masuk ke ranah nisbi, relatif. Nah, pertanyaan bagaimana menyikapi hal tersebut di poin 2 tadi. Memahami agama secara komprehensif. Agamanya sendiri dulu lah, nggak usah agama yang lain-lainnya. Agamanya sendiri pahami dulu mana yang usul, mana yang furu', mana yang dasar, mana yang pokok, mana yang tafsir. Gitu. Ketika sudah paham itu, maka akan mudah menyampaikannya nanti. Kita mudah menganalisa gitu. Mana ranah-ranah yang boleh kita lakukan antara kita umat Islam dengan agama lain. Gitu. Mana yang menjadi itu sebagai ajaran agama Islam, mana yang itu simbol yang dibuat untuk Islam gitu. Semisal contoh lain lagi, kupat dan beduk gitu. Misalkan mohon maaf ini misalkan, kupat dan beduk disandingkan dengan sebuah gambar porno gitu. Apa kita akan marah? Kupat dan beduk disandingkan di sebuah gambar porno. Ketika seorang pemahanya tidak komprehensif, menganggap kupat dan beduk ini dan sebongkah terbang genjreng ditempelkan di sebuah foto porno itu. Apa kita marah? Begitu orangnya paham, yang sudah tahu itu kan simbol itu. Bagian dari cara dakwah aja. Itu kupat itu dari mana sebenarnya? Heboh itu misalkan. Jadi ada, ini contoh paling ekstrim tadi yang saya sampaikan tadi. Ada kita itu menghina Islam tentang apa? Kemudian umat Islam membalas menghina dengan cara apa gitu itu? Sinterklas. Sinterklas. Orang Kristen biasa aja. Mengapa? Sinterklas itu produk budaya mereka, bukan ajaran mereka. Orang Kristen aja tahu mana furuk, mana pokok kok, mana usul. Kita harus tahu mana yang usul, mana yang pokok. Misal bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu adalah bendera Islam kan. Namun ketika bendera Islam tersebut dipakai, diklaim oleh kelompok lain, marwahnya menjadi hilang. Itulah masalahnya, tidak ada perbedaan antara yang pokok dan furuk. Lantas bagaimana cara kita menyikapinya? Ya itu tadi poin 2, mempelajari agamanya sendiri dengan mendalam. Kemudian tadi terkait dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memang karena tiap lisannya, tiap ucapannya itu dibimbing oleh wahyu. Dan juga dalam ayat lain bahwasanya Nabi Muhammad juga manusia biasa. Ada masanya Nabi Muhammad bersifat nisbi. Contohnya apa? Bahkan diingatkan oleh Allah. Contohnya dalam Quran surat Abasa itu. Ketika Nabi Muhammad didatangi seorang buta, anja ahul yaitu Abdullah bin Umi Maktum, yang menafsirkan bahwasanya orang buta tersebut adalah Abdullah bin Umi Maktum. Dan Nabi Muhammad justru berwajah masam dan berpaling. Itu langsung ditegur oleh Allah. Nah, maka itu bahwasanya Nabi Muhammad sebagai manusia itu relatif kadang-kala berbuat salah. Namun ya beda. Ketika Nabi Muhammad salah langsung ditegur oleh Allah lewat ayat. Hampir boleh dikatakan nisbinya beliau lebih sedikit. Karena banyak ucapan beliau dari terbimbing oleh wahyu. Karena dadanya, hatinya sudah disucikan. Mungkin itu jawaban secara. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah sudah tercerahkan dengan jawaban tadi. Semoga teman-teman yang lain yang ingin bertanya dipersilahkan ya. Bisa on cam dan on mic.
atau bisa menuliskannya di via chat Zoom. Kalau nggak ada, langsung aja ya, mungkin kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu closing statement dari Ustadz Muhammad Nur Khairuddin, mungkin ingin menyampaikan pesan-pesannya ataupun juga semangat motivasi buat teman-teman Irman Nulis di sini agar mungkin motivasi dalam mempelajari ilmu agama, ilmu syar'i dapat dapat muncul. Ya. Monggo Ustaz, kami persilahkan. Secara umum, ya pesan saya bahwasanya jangan malu belajar agama dari dasar banget. Jangan langsung bab yang tinggi-tinggi, bab nikah, khilafah, jihad. Itu nanti dulu, dasar dulu. Untuk membedakan apa mana usul, mana furuk gitu. Kemudian yang kedua, jangan mudah terjebak dengan Islam simbolik. Karena kadang-kala ketika kita mudah terjebak dengan ini Islam, atas nama Islam secara umum gitu. Kadang justru ketika kita terjebak Islam simbolik, bisa jadi itu justru merendahkan Islam secara global, secara umumnya gitu. Contohnya dia bahwasanya menggambarkan bahwa dia adalah Islam gitu. Tapi perilakunya tidak menunjukkan Islam. Al-Islamu mahjubulil muslim gitu kan. Cahaya Islam itu tertutupi oleh perilaku orang muslim itu sendiri. Masalah umum tadi yang pertama, jangan malu pelajari Islam dari dasarnya, dari pokoknya. Meskipun itu boleh dikata sudah melotok, pelajari lagi baru sampai ke furuk-furuknya. Kemudian yang kedua, jangan mudah terjebak dengan Islam simbolik yang menyerang kaum muda. Dan yang ketiga, jangan lupakan kita sebagai agen of moderasi, agen of rahmatanil alamin, agen of Islam wasaton. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sekali pesan-pesan beliau kepada kita, teman-teman Irman Nulis, remaja Masjidul Islam, agar lebih bisa menyaring mana yang sekiranya bisa kita ambil sebagai landasan berkehidupan dalam mengambil ilmu Islam, ilmu syar'i, ilmu agama, dan mana yang harus kita bisa garis bawahi atau kita bisa kita raba-raba terlebih dahulu. Mungkin ini saja, kita sudah sampai pada akhir acara pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama membaca bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Zulfikar Ahmad Rabbani selaku moderator pada malam hari ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada teman-teman yang sudah hadir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.